الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت ابتغاء مرضات الله وحصول مقاصدنا وبعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Lipetan saya halaman 53. Wa amal yadani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal yadani lan anapun utawi tangan loro. Fahfad huma mongko njaga sira ing yadani. Jagalah dua tanganmu antadriba yen to mukul sira. Bihima kelawan yadani musliman wong Islam. Jagalah kedua tanganmu jangan sampai memukul orang Islam. Nah, iki sing masalah iki guru. Nah, sering jeweri nek gregeten ya nuthuk barang. Au tatana walau utawa merkoleh sira bihima kelawan yadani malan ing bondo haraman kang haram. Jangan sampai tangannya untuk kerja nyari haram. Auto dia utawa nglarani sira. Auto dia utawa nglarani sira bihima kelawan yadani ahadan ing wong suci minal khalqi saking makhluk. Jangan sampai tanganmu menyakiti sesuatu pun dari makhluk. Imam Ghazali pas nulis kitab ono laler ngombe ning wadah tinta. Dibiarkan saja karena kasihan. Wah, kasihan nih lalat kehausan. Kuwi ya lalat kepeksa. Lah tinta diombe ora ireng kabeh cangkeme. Gitu. Tapi ya ora ning banyu mungkin akhirnya minum tinta. Dibiarkan sama Imam Ghazali. Setelah wafat ternyata dimimpikan oleh temannya. Mimpi tentang Ghazali. Imam Ghazali dipanggil oleh Allah. Wahai Ghazali, tahukah kamu apa yang menyebabkan engkau memperoleh derajat tinggi seperti ini? Imam Ghazali lain jawab, ya Allah mungkin mergo karangan kitab kula sing akeh. Jawab Gusti Allah ora, bukan karena itu. Tapi karena suatu hari kamu sedang nulis kitab, ada lalat minum tintamu, kamu biarkan karena kasihan. Dibiarkannya itu karena kasihan. Nah, saat itulah kamu mengasihani lalat itu. Hari ini aku mengasihani kamu. Mergo lalat. Jadi jangan menyakiti sesuatu dari makhluk Allah. Lah nek nyamuk, nah iya iki. Nyamuk, semut, mangani tanduran, nah nek kula tak semproti yang kebaikan ya, terus do jengkilingi kae ya. Tahuna utawa khianat sira. Khianat sira bima kelawan nganggo yadani fi amanah ing dalam amanah awatiatin utawa titipan. Amanah atau titipan. Amanah, Anda meminjam sesuatu itu amanah, jangan dirusak dengan tangannya. Anda dititipi sesuatu oleh orang, ya jangan dirusak dengan tangannya. Autak tuba utawa nulis sira. Bima kelawan yadani ma ing barang. Laya juzu kang ora wenang apa andutku ngucap bihi kelawan ma. Jangan engkau menulis sesuatu yang kalau diucapkan pun enggak boleh. Misuh-misuh itu kan enggak boleh. Nah, karepe sampean supaya rada sopan misuh-misuh ditulis.
Padha wae niku. Harus ngomong kethek kowe ngono kan ditulis saya. Aku kan ra iso. Sama saja. Fainal kolama monggo sak temene omongan kolam tulisan iku ahadul lisan. Nah ini salah sijine lisan loro. Faina itu wakil dari lisan. Fahfat mongko njaga sira al kolama ing faina tulisan amma saking barang. Ya bukan wajib apa hifdzul lisan njaga lisan. Anhu saking ma. Dulu mulutmu adalah harimaumu. Nah, saiki komentarmu adalah harimau. Bahkan nek omongan itu kalau hanya ngomong berdua nggak bisa dituntut karena nggak ada saksi. Tapi kalau tulisan lo langsung di screenshot jadi bukti. Nah, kan lebih parah, lebih bahaya. Walaupun hanya berdua, saya chattingan berdua sama Kang Zul. Dia nggak terima screenshot, selesai. Kowe pilih njaluk ngapura bermaterai apa pilih tak lapor ke polsek kan? Iya kan? Wa rijlaini, anapun utawi sikil kaki dua fahfat huma mongko njaga sira ing rijlani antamsia. Saking yen to mlaku sira. Bihima kelawan rijlani. Ila haramin maring haram. Jaga kakimu jangan sampai berjalan ke tempat haram. Ya pengajian iki ketoke kan ibadah. Tapi nek muda-mudi terus janjian ning ngisor wit gedang kan dadi haram walaupun nampaknya pengajian. Atau enggak muda-mudi lah orang terhormat. Mau angkat. Mangkat iki ora mergo arep pengajian, ning mergo supaya engko ning nggon pengajian iki entuk penghormatan. Bahkan dadi haram ale mlaku. Ketoke lahiriahe pengajian. Tapi batinnya ternyata menuju kepada haraman. Autas auto mlaku sira bihima kelawan rijlani ila babi sultanin maring pintune ratu zalimin kang zalim. Engkau berangkat ke rumahnya raja yang zalim. Men entuk hadiah. Setelah Muawiyah wafat, itu diganti oleh anaknya namanya Yazid. Yazid ini nggak pernah ngaji. Kerjanya latihan perang sama berburu. Setelah Muawiyah wafat, Yazid jadi raja. Lah ulama-ulama Mekah Madinah nggak ada yang mau mengakui. Akhirnya diundang semua ke Kufah. Ulama-ulama sampai sana dijamu, dikasih makan, dikasih hadiah supaya mau mengakui Yazid jadi raja. Tapi wong ulama zaman mereka menolak dan tetap tidak mau. Itu ulama tetap nggak mau, walaupun diundang oleh sang raja Yazid. Nek ulama itu-etoan yo hadiahnya napa to sang raja? Fortuner. Iya ya Fortuner. Berarti zaman niku oleh Ottoman itu duluan. Tentu duluan. Ayo duluan Yazid. Nah, sementara itu saja sudah bukan khalifah kan? Karena turun temurun ini kan bukan. Ya gelarnya khalifah. Mereka digelari khalifah dalam sejarah. Khalifah Yazid, Khalifah Muawiyah bin Yazid, Khalifah semua. Hanya saja sistem pengangkatan khalifahnya sudah berbeda. Kalau zaman Abu Bakar itu musyawarah ya. Zaman Umar itu penunjukan. Umar itu ditunjuk oleh Abu Bakar. Kalau aku wafat, meninggal, gantinya Umar. Jadi antara Abu Bakar dan Umar saja sudah beda mekanisme pengangkatan sang khalifah. Jadi pembodohan sejarah dan pembodohan umat ini kan ya masih bagi yang tidak membaca. Nah, mereka gelarnya juga pada khalifah. Pikir mereka itu khalifah yang sesuai dengan mereka menggelari dirinya dengan khalifah. Perkara sesuai atau tidak dengan syariat, nah itu macam-macam.
Kalau yang Umar bin Abdul Aziz, ya memang dia ingin betul pemerintahannya itu sesuai dengan syariat Islam. Sampai-sampai pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu hampir nggak ada orang miskin, semua kaya. Karena pemberdayaan zakat itu sangat bagus sekali. Hampir semua kena zakat zaman Umar bin Abdul Aziz. Sampai madu pun kena zakat. Jadi siapa yang bikin ternak madu kena zakat pada zaman. Iya, pegawai-pegawai itu kena zakat. Sebelumnya nggak ada itu gaji pegawai di zakati, madu di zakati. Yang ada ya hanya 5 macam itu saja. Umar bin Abdul Aziz. Pada zaman beliau membangun masjid itu ribuan tapi nggak ada yang bagus. Semuanya jelek. Menurut beliau bagus itu nggak penting. Nggak penting. Yang penting ada masjidnya untuk sholat. Makanya ada madhab Syafi'i apa malah menghias masjid dengan kaligrafi itu. Kalau menggunakan duit masjid itu makruh. Kalau menggunakan duit sampean nyumbangnya tak kayak duit untuk kaligrafi ya monggo. Jadi tidak perlu dihias, yang penting uangnya kebak jamaah kabeh ngono. Tapi nek sakniki kan wong yo nganggo dalil dhewe-dhewe. Jamil yo ibul jamal kan gitu. Allah indah suka yang indah. Ya wes ayo kita berindah ya. Nah, Anda berjalan ke rumah raja supaya dapat hadiah. Nah, itu haram. Bainal masya mengko sak temene mlaku ila salatini maring pira-pira ratu azolamati kang dolim. Min khairu daruratin saking tanpa darurat. Wa irhaqi maksiatin lan nekani maksiat. Iku kabiratun dosa gede. Kalau darurat boleh darurat ya. Darurat itu artinya ngasih tahu raja. Raja, kalau umatmu neng kono pada kelaparan. Bainahu monggo sak temene melaku masya iku tawadun wa ikramun lan mulyaaken lahum maring salatin raja-raja ala dzulmihim ing atase dolime salatin. Wakat amaro lan teman-teman merintahaken. Kembali ke Yazid tadi ya Mas Nur ya. Pada zaman Raja Yazid itulah terbunuh cucu Nabi namanya Husain. Itu pada zaman Raja Yazid. Maka Yazid ini dianggap raja yang paling bertanggung jawab terhadap pembantaian Husain dan keluarganya. Husain waktu itu nggak mau mengakui Yazid jadi raja. Husain malah ke Irak karena diundang oleh orang-orang Irak mau dijadikan raja. Tapi sampai Irak dikepung oleh tentaranya Yazid. Dikepung. Nah orang-orang yang undang nggak mau bantu cuma nengokin. Dikepung, terjadilah perang berhari-hari yang tidak seimbang, ribuan melawan hanya 50 sekian. Yazid dan tentaranya. Melawan ribuan. Tapi gagah berani semua. Dan anehnya perang itu berhari-hari itu kalau tiba waktunya sholat, ya sholat lah. Sing dadi imam Husain, musuhnya dadi makmum. Mereka semua mengaku ini cucu Nabi. Selesai perang, selesai sholat, ya perang lagi, deng. Kalau sudah dekat Husain, nggak berani membunuh. Ojo aku lah, ini putu Nabi, ojo lah, minggir. Ganti koncone, ojo aku lah, minggir. Ngono terus sehingga saya berhari-hari Husain ini nggak terbunuh. Yang mau bunuh itu takut, ngerti ini adalah cucu Nabi. Wayai perang yo, wayai sholat nih, lahiran yo jamaah. Husain dari imam, musuhnya dari makmum. Perangnya hingga akhirnya ada seorang budak yang dengan sombongnya dia memang kepingin bebas dari budak. Nah, akhirnya dilempar pakai tombak kalau nggak salah. Yes, dari belakang mati. Setelah mati diinjak, penggal kepalanya. Badannya ditaruh di Karbala, dikubur. Kepalanya dibawa ke Kufah, ke Raja Yazid tadi bersama
Semua pasukannya udah mati nih Husain dan keluarganya udah mati, hanya tinggal adiknya Husain, entah siapa itu, istrinya, kemudian anaknya yang masih bayi. 3 orang nih dinaikkan ke kereta, kereta kencana bersama kepalanya, ya kepalanya Husain dibawa menghadap raja. Terus kepalanya itu taruh di pintu gerbang. Setiap orang yang mau masuk gerbang istana disuruh yo misui ngeludahi pokoknya piye lah. Nah, disuruh ngeludahi, disuruh misui kepala itu. Setelah itu istrinya Husain memberanikan diri minta izin sama Raja Yazid. Saya minta izin, bolehkah Yazid saya bawa pulang ke Madinah? Ah boleh, nah, boleh dibawa bertiga tadi itu naik. Cara saya ini numpak mobil kijang lah. Coba Umpama dhewe nggih numpak mobil kijang, ada kepala sang ayah, kepalane tok lho niku. Piye perasaan ini? Setelah dibawa pulang ke Madinah sama sang raja, kejar. Kalau nggak dikejar, nanti mereka saya Madinah, orang Madinah marah semua sama kita. Kejar, akhirnya dikejar, dibablaskan ke Mesir. Nah, jadi kepalanya Sayyidina Husain itu dikubur di Mesir. Untung masih ada satu anaknya Sayyidina Husain yang nggak dibunuh karena masih bayi. Namanya siapa ya? Ali Zainal Abidin atau siapa gitulah namanya. Seandainya yang bayi ini dibunuh sekalian, habis. Habib Rizik itu udah nggak ada. Habib-habib di Indonesia nggak ada lagi. Yang dari jalur Husain ya, tinggal dari yang jalur Hasan. Lanjut. Raja Zalim. Waqat amara lan teman-teman merintahkan sapa Allah taala Allah taala bil rodi kelawan mengo menghindar melayu anhum saking salatin. Dikali taala ing dalam ngendikane Allah taala wala tarkanu lan aja condong sira kabeh. Illal ladzina maring wong akeh dolamu kang padha dolim. Fatamassakum mongko demok ing sira kabeh apa naru neraka. Dadi raja zalim, raja zalim, aja dicedhaki. Nah, kebanyakan khilafah-khilafah zaman dulu tuh hancurnya yaitu rajanya atau khalifahnya berubah menjadi zalim. Termasuk khilafah Bani Umayyah 2 yang ada di Spanyol. Nah, itu kan periode berikutnya, raja-raja berikutnya itu sudah raja-raja zalim gemerlap dunia sehingga ketika diserang oleh pasukan salib kalah. Akhirnya Spanyol muslimnya waktu itu dikasih 3 pilihan oleh raja salib yang sudah kalah. Kowe pilih balik Kristen, apa pilih tak pateni, apa pilih minggat ke Spanyol. Nah begitu tuh pilihannya, berat semua. Pengarang Alfiah bin Malik itu dari Spanyol, Andalusia. Orang Spanyol. Coba. Dulu Spanyol itu Islam, pusat kejayaan Islam. Tapi begitu rajanya terlena, dapat serangan langsung kalah. Akhirnya banyak ulama-ulama yang pilih eksodus keluar. Ada yang kembali ke agama semula tapi pura-pura. Isunya, tapi entah benar entah tidak, mudah-mudahan mbahnya Ratu Elizabeth Inggris itu adalah permaisuri Bani Umayyah II yang ada di Spanyol yang kalah perang terus diboyong ke sana. Nah, seandainya benar berarti Elizabeth itu keturunan Raja Arab Islam dan bisa jadi keturunan ulama-ulama Islam bisa jadi. Seandainya itu benar. Wa ingka nalan namun ono badzalika mengkono-mengkono. Mengkono-mengkono bagi angka 3 masya melaku. Iku li sababi tolabi malihim krana sebab golek bondone Salatin Sultan bahwa mengko utawi masya iku sahyun melaku ila haramin maring haram
Aku mara nggone sang raja zalim men entuk bondo itu haram. Memang zaman saiki ya isih duwe dalil. Nah ini raja zalim ini Pak, hartanya banyak. Kalau kita nggak ikut minta untuk bangun pesantren, nanti hartanya cuma untuk maksiat. Nah kan mending diminta tuh Pak untuk bangun pesantren. Ya ngono terus. Mending gawe proposal lho nek alasan. Kaya mbiyen zaman Pak SBY nggih. Kiai-kiai kan do moh gawe proposal ning Kemenang. Moh untuk pondok. Terus dikasih tahu sama menteri, Pak, duit di Kemenang tuh banyak Pak Yai. Kalau sampean nggak mau ngambil, ini yang bikin proposal ini pesantren-pesantren ala Wahabi semua. Jadi tentu saya kasih, nggak ada alasan untuk nolak. Maka bikinlah Pak Yai, bikinlah proposal. Nanti saya kasih kata menteri. Nanti saya kasih. Terserah untuk bikin apa. Kalau nggak mau ya untuk ngaspal jalan depannya itu kalau nggak mau bikin pondok. Nah, itu terus sebagian do belum. Alasannya nyelamet ke pondok. Bapak lan teman-teman ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam manutai sapane wong iku tawadu hormat liwanian maring wong sugih solihin kang soleh. Sampeyan hormat karo wong sugih sing soleh. Lihinahu krana sugih goni. Zahaba mongko ilang. Apa sulusa dinihi 2/3 agamane man. Oh, 2/3 lebih dari separuh. 2/3 agamane man. Sampeyan hormat karo wong sugih sing soleh. Sing le hormat mergo sugih nggih. Karena kayanya maka hilanglah 2/3 hilang 2/3 agama. Tapi nek le hormat ki mergo soleh bukan karena kayanya, memang dia orang soleh, menghormati orang soleh kan sunnah. Nah nggak apa-apa. Jalan utawi iki zahaba iku figoniyen solihin ing dalem wong sugih sing soleh. Pama zonuka mongko apa? Pama mongko kepiye zonuka utawi penyono ira? Bilhoni yuzolimi kelawan wong sugih hazolimi kang dolim. Nah terus nek hormat karo wong sugih sing dolim kepiye? Ora entek celeng agamane. Hukum. Iki dolim tapi sering ngekei aku duit kok, ya tak hormati lah. Nah, hilang semuanya. Berat ya. Ada orang yang dolim. Itu saya baik. Mulai lancar terus kok.